Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui. Pagi ini kami mau belajar firman-Mu yang agar menjadi rambu-rambu dalam aktivitas kami sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, tema pada pagi hari ini adalah pentingnya memikirkan kedatangan Kristus. Saya mengambil dari Titus 2 ayat 11, isinya karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita berbicara tentang kasih karunia dalam sebuah Alkitabiah adalah sebuah konsep gratis yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara, dan anugerah itu cuma-cuma dari Allah karena kebaikannya, kasihnya, kemurahannya yang diberikan kepada saya dan saudara yang sesungguhnya tidak layak. Ini mencakup keselamatan dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus sebagai kekuatan ilahi untuk hidup sesuai kehendak Allah dalam menghadapi berbagai kesulitan dunia. Hadiah dari Allah yang tidak dapat diperoleh melalui usaha atau perbuatan manusia, melainkan diberikan secara cuma-cuma adalah sebuah kekuatan dan kemampuan Tuhan yang membuat seseorang bisa melewati godaan, segala macam yang Tuhan izinkan, karena dia senantiasa belajar hidup dalam kekudusan, mencerminkan kasih Allah yang terus-menerus menunjukkan kebaikan kepada manusia, meskipun manusia seringkali sadar atau tidak. Kita kalau boleh jujur, kita sering mengkhianatinya. Kita sering membuat Tuhan bersedih lewat sikap kita, tutur kata kita, bahkan apapun yang kita lakukan seringkali tanpa sadar kita mendukakan hatinya. Intinya, kasih karunia adalah konsep fundamental yang merujuk pada kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan Allah yang tidak pantas diterima oleh anugerah. Ini adalah anugerah cuma-cuma dari Allah, bukan sesuatu yang diperoleh karena usaha atau perbuatan baik manusia. Bukanlah sekedar mencari kebahagiaan secara pribadi atau kesuksesan duniawi, melainkan untuk kemuliaan nama Allah. Seperti apa sih yang Tuhan mau pakai bagi kita dan saudara untuk memenuhi rencananya di bumi? Bapak Ibu Jemaat terkasih, tujuan itu setiap manusia bisa bervariasi dalam tiap-tiap orang, seperti untuk mencapai kebahagiaan, untuk mengembangkan diri, bahkan membangun keluarga yang harmonis atau berkontribusi pada masyarakat. Dalam perspektifnya, tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Antara makna hidup dan tujuan hidup tidak dapat dipisahkan. Makna hidup bermula dari sebuah visi kehidupan, harapan, dan tujuan hidup merupakan alasan kenapa seseorang itu masih bertahan untuk tetap hidup. Sehingga tujuan akhir hidup kita sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan di atas. Dan hidup kita harus berpadanan dengan masa kekekalan. Harusnya kita pikirkan dan lakukan sekarang juga. Kalau kita membaca dalam Markus 13 ayat 32 sampai 37, di mana Tuhan menubuatkan kehancuran bait Allah oleh Kaisar Nero di tahun 70 dan juga hal-hal yang di masa akan datang, terutama mengenai kedatangannya dengan pernyataan bahwa Tuhan Yesus akan datang dan tidak akan ada yang tahu. Kasih karunia memampukan kita semua menemukan tujuan hidup yang benar sambil terus bersiap dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, kami pelajari, dan kami baca pada pagi hari ini, boleh kami pahami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.